Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas materi yang baru yaitu MRP atau Material Requirement Planning, perencanaan kebutuhan bahan. MRP adalah teknik permintaan terikat atau dependent yang menggunakan daftar kebutuhan bahan, persediaan, penerimaan yang diperkirakan, dan jadwal produksi induk untuk menentukan kebutuhan material. Kalau kemarin kita bahas tentang manajemen persediaan menggunakan EOQ, itu merupakan perencanaan kebutuhan bahan untuk sistem persediaan yang permintaannya independen, yang tidak terikat oleh permintaan produk lain. Sedangkan MRP ini merupakan teknik permintaan terikat, dia terpengaruh oleh permintaan produk yang lain. Nanti kita akan menjelaskan lebih detail, namun sebelumnya kita akan menyaksikan dulu video mengenai MRP berikut ini. Anda bisa melihat dari YouTube ini ya. Kita akan mulai. From the smallest bolt to the largest chassis, Wheeled Coach Industries of Winter Park, Florida is managing it. The world's largest manufacturer of ambulances can custom build an unlimited number of configurations in 19 days. Since a single vehicle uses close to 3,000 different raw materials from inventory, how do they know which raw materials are needed? In what quantities? The answer? Materials Requirements Planning. Materials Requirements Planning, or MRP, helps managers control inventory needs where demand for raw materials is dependent on the finished goods to be produced. Once a vehicle is configured, the MRP system tells all the components that are dependent on that design. As this illustration shows, the inputs to an MRP system consist of the master production schedule, product bill of materials, component lead times, existing inventory data, and outstanding purchase orders. The MRP software then produces outputs such as materials needed by time period and by date, planned order reports, and purchase orders. Wheeled Coach installed its MRP system in 1994 at a cost of hundreds of thousands of dollars. The software, called Mapix, runs on an IBM AS400 computer. Bob Collins, president, was instrumental in the system's installation. An MRP system is crucial in Wheeled Coach gaining control of its inventory. Having a system that helped us with our purchasing, it also helped establish a method to taking our in-hand balances and pegging that to a specific work order. By doing so, it enhanced our inventory controls, it reduced our inventory levels dramatically. Wheeled Coach used the current systems that we have now in JIT and cycle counts. Those haven't changed since we implemented MRP. But prior to MRP, we were using historical information to be able to develop a model for what our future purchases should be. It took all the information and broke it down to what each item, what those past requirements had been. Obviously, with that type of system, there are faults. You're looking behind where you are currently and trying to determine where you're going in the future. With those type systems, you're going to make mistakes. We did the best we could, but our inventory levels were extremely high. We had instances where we didn't have the part when we needed it. Those type systems just do not deal with change as well as they should. In an environment that we're in right now, emergency vehicles, being a custom manufacturer, change is the name of the game. We needed a system that was far more flexible than that system offered us. Let's take a closer look at the MRP process for one of Wheeled Coach's products, the Moduvan. The first part of the process is when we quote the product to the customer. Being a custom manufacturer, obviously when we quote that customer, a bill of material needs to be created if we're going to cost it accurately. The bill of material, for instance, for our Moduvan product is the building block that really drives MRP. Each vehicle that's in our schedule contains a separate specific bill of material for that product.
When an order is submitted into the system through our order entry, it becomes live in the system and begins to drive requirements. We produce a report on a daily basis for our purchasing department that they review that determines what they need to do to support manufacturing. It gives them a lot of information which they use to not only purchase, but also be able to determine whether their on-hand balances are adequate or not. Once a customer has specified the features of a Moduvan, the MRP system gives managers feedback that helps in ordering and using just the right inventory items. The system is driven by Wheeled Coach's master schedule, a detailed plan that shows production commitments for the next 2 weeks. We've maintained a 2-week frozen period. We feel the 2-week frozen period is adequate to go out and buy material from outside vendors to support our manufacturing process for that time span. It doesn't mean that we don't have schedule that goes out beyond the 2 weeks. We just choose to freeze that time span to make sure that it's structured and cannot be changed without proper approvals. That way it doesn't interfere with our planning process. Once we plan for that time span, we know that it's cast in stone. We use schedules that go way out beyond the 2 weeks that we use to drive material requirements on some of the longer lead time items. There are certain items in our inventory that fall outside the MRP system, primarily because of lead times. MRP only allows us about a 3 to 4 week planning time frame. We find things like chassis, aluminum, plywoods. Because of the long lead times, we need to deal with it in a different manner. For example, aluminum requires a 6 to 8 month planning period. Because of that, we need to deal with that in a different manner. Chassis is another example. We're dealing with a 90 to 120 day planning period there. So we find we need to deal with those separately, and we develop plans and programs to deal specifically with those items. On occasion, an error in the bill of materials will surface during production. When identified, a team of Wheeled Coach managers is called in to review an engineering change request. Participation by managers from different functional areas is key, since changes may affect more than production. If the team approves the change, an engineering change notice, or ECN, is signed. The ECN must be processed by the MRP system before the change is made and the required part is released to the assembly line. Employees also develop ways to improve a part or product. These too must go through the ECN review process. Materials requirements planning is the preferred way to schedule production and purchases when demand is dependent. Can you imagine the confusion Wheeled Coach's assembly process would experience without it? Now that would be an emergency. MRP has made tremendous strides in our ability to keep our inventories at a manageable level. Our inventory turns on an annual basis have been enhanced greatly by giving us that control. By the systems that we used to have, we were creating obsolete inventory and then obviously having to deal with that obsolete inventory. Our inventory now is all live and active and has given us controls we never had before. Baik, kita tadi sudah menyaksikan tentang Global Company Profile, yaitu Wheeled Coach, perusahaan ambulans, yaitu produsen ambulans terbesar di dunia. Pesaingnya adalah internasional, dia memiliki 12 desain ambulans utama, ada 18.000 item persediaan yang berbeda. Nah, 18.000 item ini dia harus merakit, ya, masing-masing memiliki sistem persediaan yang berbeda. Ada 6.000 bagian yang diproduksi, serta ada 12.000 suku cadang yang harus dibeli. Tentunya kalau kita menggunakan sistem persediaan yang bukan MRP ini cukup sulit. Ya. Gambarannya seperti ini, misalnya sepeda. Sepeda ini memiliki banyak komponen. Ya. Di sini ada roda sendiri komponennya cukup banyak. Ya. Ada kalau di ruji ya kalau dalam bahasa Jawa itu ya. Di sini ada damping adjuster, front out, dan seterusnya. Ada stang, ada saddle. Ini komponen sepeda. Nah, komponen sepeda ini akan terkait dengan jumlah sepeda yang harus diproduksi. Ini yang kita sebut sebagai dependent. Berapakah roda yang harus diproduksi
tergantung pada berapakah jumlah sepeda yang mau dihasilkan. Misalkan ada pesanan sepeda sebanyak 100 unit, maka jumlah rodanya adalah 100 dikalikan 2, karena sepeda itu rodanya 2. Demikian pula dalam wheel coach tadi ada 18.000 komponen, masing-masing saling terkait. Jumlah ambulans yang dihasilkan itu akan mempengaruhi jumlah komponen yang harus disediakan. Nah, ini kita bicara tentang MRP. Demikian pula komponen pesawat Boeing 787 kita lihat banyak sekali. Ini juga berapakah jumlah pesawat yang kita hasilkan akan mempengaruhi berapakah masing-masing komponen ini harus dihasilkan. Makanya dalam MRP ini cukup rumit. Tadi di dalam video kita mengenal adanya bantuan software ya untuk membuat sistem persediaan menggunakan MRP. Lalu apa persyaratan model terikat atau model dependent tadi ya. Jadi dijelaskan juga di video. Yang pertama ada MPS, Master Production Schedule atau jadwal produksi induk. Jadi kita atau perusahaan perlu membuat jadwal permintaan produk. Kalau tadi 2 mingguan ya di wheel coach tadi. Berapakah jumlah permintaan setiap harinya atau setiap minggunya atau setiap jadwal yang dibuat oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, bill of material, daftar kebutuhan bahan. Apa saja kebutuhan bahan untuk membuat sebuah produk? Apa saja material yang harus dia sediakan untuk membuat sepeda tadi ya. Ada roda, ada ruji, ada saddle, ada stang, atau mungkin ada spion ya kalau sepeda zaman sekarang ya. Itu kita sebut sebagai bill of material atau daftar kebutuhan bahan. Lalu yang ketiga adalah inventory atau persediaan atau seringkali kita sebut sebagai in-hand inventory, persediaan di tangan. Jadi kalau misalnya mau memproduksi sepeda, butuh roda, sepedanya 5, rodanya 10, di gudang ternyata masih ada roda 2 biji. Maka kebutuhan kita cukup 8 karena yang 2 diambilkan dari persediaan. Maka di sini data persediaan juga dibutuhkan. Yang keempat adalah pesanan pembelian yang belum dipenuhi. Kadang-kadang perusahaan itu sudah melakukan pembelian pada waktu sebelumnya, tetapi datangnya itu mungkin pada periode-periode yang akan datang. Karena di sana ada lead time yang ke-6 ini ya. Lead time adalah waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan komponen. Bisa membeli, bisa memproduksi, bisa merakit. Jadi lead time itu waktu yang dibutuhkan. Misalnya kalau rodanya itu kita pesan, berapa lama waktu yang kita butuhkan antara kita memesan roda sampai roda itu datang ke pabrik. Itu kita sebut lead time. Atau waktu merakit, setelah komponen terkumpul, kita rakit dari komponen-komponen menuju sepeda, menjadi sepeda yang jadi itu butuh waktu berapa lama. Itu kita sebut sebagai lead time. Sekarang kita ambil contoh. Misalnya kita akan menerima pemesanan produk A ya. Itu kita sebut sebagai master production schedule tadi ya, bahwa item A itu harus jadi pada minggu ke-7 sejumlah 100, harus jadi pada minggu ke-8 sejumlah 150, harus jadi pada minggu ke-9 sejumlah 250, dan harus jadi pada minggu ke-10 sebesar 125. Kemudian ini adalah struktur produk. Struktur produknya bahwa untuk memproduksi A itu butuh C 3 unit, butuh D 2 unit. Atau misalnya kalau mau memproduksi sepeda itu butuh roda 2 unit. Ini logikanya seperti itu. C sendiri itu diproduksi dari komponen D sebesar 4 dan E-nya 2. Jadi atasnya itu kita sebut sebagai induk. Ini seperti kalau daftar keturunan itu ya. Oh, anaknya A itu C, anaknya A itu D, induknya C itu A, induknya D itu adalah A, seperti itu. Kemudian bill of material, jadi di sini tadi sudah kita sebutkan komponen-komponen A itu ada C, ada D, ada E ya. Ini diartikan demikian tadi, untuk memproduksi A butuh 3 C, butuh 2D. Ini tadi sudah kita jelaskan. Sehingga ini perlu kita bikin rumus bahwa C itu sama dengan 3A.
D itu sama dengan 2A. Roda itu sama dengan 2 kali sepeda, karena satu sepeda rodanya 2. D, induknya 2. D sama dengan 2A ditambah 4C. E sama dengan 2. Ini ya, E sama dengan 2C. Ini perlu kita pahami formulasi, karena inilah yang nanti akan kita gunakan sebagai pedoman untuk menghitung MRP. Nah, sebelum kita menghitung MRP, perlu kita ketahui bahwa lot sizing atau teknik penentuan lot itu bisa lot for lot. Lot for lot itu jumlah yang dipesan sebesar kebutuhan. Misalnya kalau kita butuhnya 100 unit, ya kita pesan 100. Butuhnya 1 unit, ya kita pesan 1. Itu kita sebut sebagai lot for lot. Nanti ada juga lot size. Lot size itu ukurannya ditentukan. Misalnya supplier itu hanya boleh membeli, perusahaan itu membelinya bolehnya lusinan. Lusinan itu berarti kelipatan 12. 1 lusin, 20 lusin. Jadi misalnya butuhnya 10, ya terpaksa harus beli 1 lusin, 12 biji. Maka ada persediaan 2 biji. Itu kalau lot sizing. Lalu ada juga yang memanfaatkan EOQ untuk menentukan jumlah pembelian. Ada juga part balance. Kalau ini adalah memenuhi kebutuhan untuk beberapa periode. Ini adalah lot sizing. Baik, sekarang kita buka Excel-nya. Anda sudah saya kirim file Excel-nya ya. Nanti silahkan Anda buka dan kita pelajari bersama-sama, kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama, ini contoh yang ada di PPT tadi sudah saya pindahkan ke Excel. Untuk membuat tabel MRP, maka langkah pertama kita bikin tabel yang terdiri dari lot. Lot itu adalah banyaknya yang kita pesan setiap pesannya, lot size-nya. Dalam kasus ini misalkan untuk A itu lot for lot. Lead time-nya 1, schedule receive-nya 0, SR itu schedule receive, jadi tidak ada jadwal penerimaan barang kebetulan untuk soal A. IOH-nya adalah 20, on hand inventory atau inventory on hand, atau persediaan A itu di gudang masih 20. Ini diketahui dari soal ya. Jadi dari soal ini kita masukkan ke dalam tabel. Kemudian tabelnya kita isi dengan gross requirement atau kebutuhan kotor. Schedule receive itu jika ada jadwal penerimaan barang dari pesanan yang sebelumnya. IOH itu inventory on hand tadi ya, berapakah persediaannya. Net requirement, kebutuhan bersih. Kemudian ini barang itu kapan harus kita terima ordernya ya. Kalau ini kapan kita melakukan pemesanan, karena barang itu kita pesan dulu lalu datang pada tanggal yang kita tentukan. Nah sekarang misalnya kita bikin jadwal minggu ketiga, 4, 5, 6 sampai ke berapa ini? Ke 10 ya, kita buat seperti ini. Lalu kita lihat di sini, produk A harus selesai pada sejumlah minggu ke-7 100, minggu ke-8 150, minggu ke-9 250, dan minggu ke-10 sejumlah 125. Maka ini kita tuliskan di sini. Minggu ke-7, minggu ke-8, minggu ke-9, dan minggu ke-10. Lalu kita isikan schedule receive di sini ternyata nggak ada. Tidak ada jadwal penerimaan barang pada periode ini. Untuk A. Inventory on hand, kebutuhan persediaannya ada 20. Di sini ada persediaan sejumlah 10 ya. Di soal mestinya diketahui ini. Persediaan A itu adalah 20. Nah, maka kita tulis pada minggu ketiga persediaannya sebesar 20 belum kita pakai. Minggu keempat 20 juga karena masih belum kita pakai sampai ke minggu ke-7. Nah, ini ya. Kita memiliki persediaan sejumlah 20 ya. Padahal pada minggu ke-7 ini kita butuh ada 100 ya. Kita butuh 100 unit. Maka net requirement, kebutuhan bersihnya itu adalah karena kita butuh 100 unit, di gudang ada 20 unit, maka kebutuhan bersihnya kita kurangkan antara 100 dikurangi 20. Kita enter. Ini kalau pakai Excel ya. Kemudian di sini adalah lot for lot. Lot for lot itu adalah jumlah yang kita butuhkan
sama dengan jumlah yang kita pesan. Jadi jumlah yang kita butuhkan 80, maka jumlah yang kita pesan juga sebesar 80 karena lot for lot. Jadi pada minggu ke-7, komponen A itu harus sudah siap sejumlah 80 unit. Nah, untuk agar siap komponen A pada minggu ke-7, misalnya A itu kan sepeda gitu ya, kita butuh merakit komponen. Nah, proses perakitannya berapa lama atau lead time-nya berapa lama? Oh, lead time-nya 1 minggu. Maka kalau komponen itu harus jadi pada minggu ke-7, maka 1 minggu sebelumnya kita sudah harus melakukan pemesanan sejumlah komponen yang kita butuhkan. Lalu pada minggu ke-8, persediaannya masih enggak tadi? Habis ya, karena sudah dipakai oleh kebutuhan pada minggu ke-7. Maka di sini tidak ada persediaan. Kebutuhan bersihnya adalah 150 karena tidak dikurangi dengan persediaan, sudah habis soalnya ya. Jumlah yang kita butuhkan berapa? Sama karena lot for lot. Lead time-nya 1. Kapan kita pesan? Oh, pada minggu ke-7. Ketiga juga begitu. 250 tidak ada persediaan, berarti ini tetap 250. Kemudian kebutuhan bersihnya juga 250, lead time-nya 1 berarti 1 minggu sebelumnya. Yang ini juga begitu, masih sama karena tidak ada persediaan, ya. Jumlah yang kita butuhkan sama dengan jumlah yang dibeli, lead time-nya adalah 1 minggu sebelumnya. Nah, ini untuk MRPA. Sekarang kita lanjutkan ke MRPC tadi ya, C. C itu adalah 3 kali A. Maka induknya C adalah A. Kita tulis dengan cara yang sama, yaitu lot for lot, lead time-nya 1, schedule receive-nya adalah pada minggu ke-8, IOH-nya 25, ID-nya C, C itu rumusnya 3 kali A. Karena C itu induknya adalah A, maka kita lihat A yang kita lihat adalah PORS, jangan A yang di gross requirement. Kita lihat yang PORS ini ya. Nah, ini yang kita gunakan sebagai acuan untuk memesan C. Nah, C itu sama dengan 3A, berarti C sama dengan mulai dari minggu ke-6 ya, 3 dikalikan A, A-nya ini. Enter. Semuanya sama ini, jadi kita copy aja ya, sampai minggu ke-9. Ini 3 kali 125. Lalu ada schedule receive sejumlah 20 pada minggu ke-8. Berarti ada penerimaan barang baru sejumlah berapa? 20 ya, ini dari soal tadi. Lalu IOH-nya berapa? Oh, IOH-nya ada 25. Setiap minggunya ada 25. Kita copy aja sampai ke sini karena belum dipakai ya. Nah, sama dengan tadi. Berarti berapa? 240 kurangi 25 sama dengan 225. Di sini masih lot for lot, maka jumlah yang kita pesan sama dengan jumlah yang kita beli. Jumlah yang kita butuhkan sama dengan jumlah yang kita pesan. Lead time-nya berapa ini? Oh, ini masih 1 lead time-nya. Berarti kita tuliskan ada di sini. Yang ini juga begitu. Persediaannya udah habis ya, maka jumlah yang kita pesan ya ini karena tidak dikurangi dengan persediaan. Yang kita pesan sejumlah 450, lead time-nya 1. Sekarang yang ini. Nah, yang ini tidak ada persediaan di gudang, tapi ada barang datang dari penerimaan terdahulu. Maka kebutuhan bersihnya adalah ini dikurangi dengan ini. Kalau ada persediaan ya masih lagi dikurangi dengan persediaan. Karena tidak ada ya langsung ya. Terus jumlah yang kita pesan sama, kemudian lead time-nya 1. Lalu yang ini nggak ada lagi persediaan, maka jumlah yang kita butuhkan bersihnya sekian, kemudian yang kita pesan juga sekian, lead time-nya 1 adalah 1 sebelumnya. Ini untuk yang C. Lalu untuk yang D bagaimana? D sama dengan 2A ditambah 4C. Ini kita kasih contoh yang mudah dulu, yaitu lot for lot. Ini kita tuliskan seperti tadi, 2A ditambah 4C, kita lihat A itu dimulai dari sini ya, minggu ke-6, sedangkan C kita mulai minggu ke-215. Maka kita kalikan aja.
A sama dengan 2 dikalikan A. Kita lihat A-nya ada nggak? A-nya nggak ada ya, 0 ya. Ini ya, ditambah dengan 4 dikalikan C. C-nya ini ya. Enter. Nah, seperti ini. Ini adalah kebutuhan kotor untuk D. Lalu dengan cara yang sama kita isikan. Di sini ada schedule receive pada minggu ke-9 sejumlah 30 ya. Kemudian ada lead time-nya 2, lot for lot, IOH-nya adalah 50. Oke. Nah, silakan coba Anda lanjutkan sampai ke E ya. Anda lanjutkan ke E. Saya kira itu dulu kita akan melanjutkan dengan menyelesaikan ini. Silakan dilanjutkan dulu.